Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Ciloa merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Kabupaten Garut. Terletak di Kampung Ciloa, Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pesantren ini didirikan pada tahun 1918 oleh Kiai Haji Muhammad Romli. Beliau merupakan ulama terkemuka asal Cikelepu, Balubur Limbangan, Kabupaten Garut. Sejak pertama didirikan, pesantren Ciloa mengalami pasang dan surut. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya wafatnya Kiai Haji R. Muhammad Romli pada tahun 1940, serta situasi perang melawan penjajah merebut kemerdekaan. Berbicara tentang awal berdirinya pesantren Ciloa, itu berdasarkan naskah yang ditemukan. Jadi sebetulnya bukan naskah tetapi dalam satu lembaran, ya, gitu, bahwa berdirinya pesantren ini, yang pesantren Ciloa atau sekarang disebut dengan pesantren Al-Munawwaroh, itu pada tahun 1918. Itu awal berdirinya. Asalnya pendiri, ya, father atau pendiri pesantren ini itu Kiai Haji Raden Muhammad Romli. Jadi beliau memang asli, ya, keturunan Limbangan, terutama itu dari tokoh-tokoh atau dari ulama, ya, dari Cikelepu, kan, dari pesantren Cikelepu. Jadi beliau mendirikan pesantren di sini itu pada tahun 1918. Didirikan oleh Kiai Haji Raden Muhammad Romli. Termasuk pesantren yang paling tua di Limbangan, yang mungkin juga pesantren paling tua di Garut. 1918 waktu itu didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Romli. Setelah wafatnya Kiai Haji R. Muhammad Romli, kemudian estafet kepemimpinan pondok pesantren dilanjutkan oleh putra-putranya, yaitu Kiai Haji R. Ahmad Kosasi atau Ajengan Mehmet dan Kiai Haji R. Muhammad Hashim atau Ajengan Ende. Namun sayangnya perjuangan beliau berdua dalam mengurus pesantren tidak berlangsung lama. Situasi dan kondisi perjuangan melawan penjajah yang sangat mencekam pada saat itu membuat beliau berdua harus terpaksa meninggalkan pesantren warisan ayahnya. Kemudian perkembangan selanjutnya, karena memang berada dalam gejolak revolusi kemerdekaan, maka pesantren ini sempat vakum, karena beliau yang pendiri itu meninggal sekitar tahun 40-an. Jadi Kiai Haji Raden Muhammad Romli itu wafat pada sekitar tahun 1940-an. Dilanjutkan oleh para putra-putranya, tetapi karena tadi berada dalam kondisi revolusi kemerdekaan, ya, maka pesantren ini sempat vakum karena para penerus pesantren ini kemudian isinya mengungsi
ke tempat-tempat lain. Pesantren dilanjutkan dengan putranya yang paling tua, yaitu Kiai Haji Raden Ahmad Kosasih, yang disebut dengan istilah bahasa panggilannya Mama Memet, Ki Memet. Setelah Ki Memet waktu itu dengan adiknya yang bernama Muhammad Hasim, Kiai Haji Raden Muhammad Hasim, yang dikenal dengan Mama Hendek. Kiai Haji R. Ahmad Kosasih pada saat itu meninggalkan pesantren Ciloa dan mengungsi ke Padalarang, Kabupaten Bandung karena kondisi yang tidak aman akan ancaman penjajah. Sementara pada tahun 1948, Kiai Haji R. Muhammad Hasyim gugur sebagai syahid dalam pertempuran melawan penjajah di mana beliau masuk sebagai bagian dari barisan pasukan Hizbullah. Pesantren Al-Munawwarah Ciloa waktu itu ya pasrah. Dalam arti pasrah di sini karena kondisi yang genting, maka pasrah. Baru pada tahun 1950 pesantren ini dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali oleh menantu Kiai Haji Raden Muhammad Romli yang bernama Kiai Haji Raden Ahmad Jawari. Setelah beliau akhirnya pulang dari perantauannya itu di wilayah Bekasi. Setelah ditinggalnya oleh Kiai Haji R. Ahmad Kosasih dan Kiai Haji R. Muhammad Hasyim, pesantren Ciloa mengalami stagnasi kepemimpinan beberapa tahun. Kondisi pesantren pada saat itu mengalami kecemasan dan kekhawatiran. Nah, Ki Muhammad pun ketika beliau memimpin pesantren Al-Munawwarah Ciloa, terjadi masa genting waktu itu, masa-masa gerombolan, ya kalau bisa bahasa gerombolan, Mama Ciloa ataupun Aki Momod hijrah ke Cibarusah, Bekasi. Beberapa bulan menunggu aman dari pemberontakan waktu itu adanya gerombolan Mama Ciloa itu yang dikenal dengan Mama Momod atau Aki Momod hijrah sementara ke daerah Bekasi, yaitu di Cibarusah. Maka salah satunya saya pribadi mengetahui Ciloa itu dari kakek saya. Waktu itu kakek saya memang pernah ngaji kepada Aki Momod ketika di Cibarusah. Maka informasi dari kakek saya pesantren lah ke sini, ke pesantren Ciloa. Namun atas izin Allah pada tahun 1955 pesantren Ciloa kembali beraktivitas setelah Kiai Haji Raden Ahmad Jawari kembali ke Limbangan Garut yang sebelumnya bermukim di Pondok Pesantren Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat. Ya, ketika beliau berada di perantauan juga sebetulnya bukan semata-mata berdagang gitu. Jadi tetap artinya sebagai tanggung jawab seorang kiai, seorang ulama, beliau juga sebetulnya sambil mengajar. Sehingga banyak ya alumni atau santri-santri beliau selama beliau berada di perantauan itu, gitu. Dan yang menjadi dorongan beliau kembali itu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lembaga yang ada di pesantren Ciloa ini, sehingga beliau pada tahun 1950 kembali ke Limbangan, ke Ciloa dan menghidupkan kembali itu pesantren ini. Dan
salah satunya adalah sambil membawa santri-santri beliau yang berasal dari daerah Bekasi, gitu kan, sehingga ya alhamdulillah harinya sampai hari ini gitu kan banyak alumni-alumni dan santri yang dari daerah tersebut. Kiai Haji Raden Ahmad Jawari merupakan menantu dari Kiai Haji Raden Muhammad Romli. Ayahandanya bernama Kiai Haji Raden Taroji, sedangkan ibundanya bernama Raden Murtasyah. Semuanya masih satu keturunan dari pesantren Cikelepu, Limbangan, Garut. Jadi ayahanda beliau itu adalah Kiai Raden Taroji, ya gitu kalau tidak salah. Jadi dari Cikelepu, gitu kan. Ibundanya itu Raden Murtasyah, ya gitu kalau tidak salah. Sehingga memang masih satu keturunan dengan ya harinya Cikelepu, ya gitu. Kiai Haji Raden Ahmad Jawari mengasuh pesantren Ciloa selama 40 tahun. Dari tahun 1955 hingga 1995, Kiai Haji Raden Ahmad Jawari wafat dalam usia 83 tahun. Mengedepankan pendidikan salafiyah, dari mulai pendidikan yang mengenai tentang hafalan, itu paling pokok. Waktu mama itu selalu menghafal kitab-kitab Nahwu Shorof. Waktu zaman Mama Ciloa, memang yang dikaji di pesantren Al-Munawwarah Ciloa ini hanya itu Nahwu Shorof saja. Setelah selesai alfiyah, lalu santri suruh pindah ke pesantren yang lain. Itu salah satu tawadunya mama, ketawaduannya mama. Aki Momot bukan berarti tidak mampu mungkin dalam ilmu fikih dan lainnya, karena yang dikuasai atau yang diutamakan di Ciloa itu Nahwu Shorof waktu itu. Sepeninggalnya Kiai Haji Raden Ahmad Jawari, selanjutnya estafet kepemimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwarah Ciloa dilanjutkan oleh Dr. Andes Kiai Haji Raden Agus Muhammad Saleh hingga saat ini. Ia merupakan menantu dari Kiai Aceh Khalil, putra dari Kiai Haji Raden Ahmad Jawari. Jadi sampai hari ini berarti sudah 3 generasi, ya. Jadi 3 generasi. Jadi di generasi awal Kiai Haji Raden Muhammad Romli, kemudian generasi kedua, ya, oleh para putranya, terutama pada saat itu dilanjutkan oleh putra yang paling tua, putra tertuanya itu Kiai Haji Raden Ahmad Kosasih. Dan juga tadi baru tahun 1950 dihidupkan kembali pesantren ini setelah vakum sekian tahun oleh mantu Kiai Haji Raden Ahmad, Kiai Haji Raden Muhammad Romli, yaitu Kiai Haji Raden Ahmad Jawari, yang lebih masyhur di masyarakat dengan sebutan atau panggilan Mama Ciloa. Dan sekarang ya dilanjutkan oleh cucu beliau, ya, diantaranya saya. Dan inilah sepintas atau selayang pandang awal berdirinya pesantren Al-Munawwarah yang lebih masyhur itu pesantren Ciloa. Pesantren Ciloa mulai dikenal oleh masyarakat luas. Santri-santri dari berbagai daerah yang ingin menimba ilmu di pesantren tersebut mulai berdatangan. Mereka belajar berbagai bidang ilmu pengetahuan, diantaranya ilmu gramatikal bahasa Arab yaitu Nahwu dan Shorof, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tauhid, dan lain sebagainya. Setelah saya guna Kiai Haji Raden Agus Muhammad Saleh hadir di Ciloa, maka diperluaslah pendidikan di bidang keilmuannya dalam bidang fan ilmunya, dari mulai ilmu hadis, tafsir, fikih, dan lain-lainnya mulai dikaji di pesantren Ciloa. Ya, tentunya semua perjuangan juga tidak akan terlepas daripada suka duka, ya gitu. Tetapi tentunya mengelola pesantren ini yang paling utama dibutuhkan ya
himatun aliyah ya gitu. Keinginan yang tinggi, kemudian juga ya keikhlasan ya gitu. Dan ada arahan atau ada orientasi ya, kita tentunya semua ya, mencari dengan melalui pendidikan pesantren ini ya, mengharapkan semuanya adalah mendapatkan ridho Allah gitu kan gitu. Itu atau mardotillah. Itu barangkali yang menjadi motivasi atau yang mendorong ya gitu. Saya mengelola pesantren ini tetap saja harinya harus berangkat daripada keikhlasan. Seiring dengan perubahan zaman yang begitu pesat, pesantren Cilewa dituntut harus mampu beradaptasi dengan zaman. Hal itu yang membuat Kiai Haji Raden Agus Muhammad Saleh mulai mengembangkan pesantren dengan membuat lembaga-lembaga pendidikan formal tanpa meninggalkan hasanah kepesantrenan. Merupakan sebuah tuntutan ya, jadi pesantren sekarang ini harus mampu mengimbangi, bukan mengikuti zaman tapi mengimbangi perkembangan zaman ya. Jadi kalau dulu pesantren Cilewa khususnya adalah pesantren salaf ya gitu. Walaupun sampai hari ini dipertahankan, tetap artinya nilai-nilai pesantrennya tidak ada perubahan, tetapi untuk mengimbangi perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan ya, masyarakat terutama yang berminat mengirimkan anak-anaknya atau mempercayakan pendidikan anak-anaknya di pesantren Cilewa ini, maka atas anjuran para orang tua dulu itu, maka didirikanlah lembaga-lembaga umum. Dengan mendirikannya sekolah-sekolah atau pendidikan-pendidikan formal seperti MTS Khusus Cilewa dan SMA IT Cilewa. Itu merupakan sebuah terobosan baru, sebuah perubahan yang sangat besar ya dalam era sekarang ini. Pada tahun 2002 beliau mendirikan Madrasah Sanawiyah Cilewa, kemudian pada tahun 2015 beliau mendirikan Sekolah Menengah Atas Cilewa. Hal tersebut sebagai wujud nyata ikhtiar pesantren Cilewa memenuhi kebutuhan masyarakat. Alhamdulillah di sini ada lembaga yang umum di tingkat SMP yang disebut dengan Madrasah Sanawiyah. Kemudian untuk tingkat lanjutannya juga ada Sekolah Menengah Atas atau SMA. Ini adalah sebagai wujud upaya ya, pesantren Cilewa mengimbangi dan memenuhi tuntutan permintaan dari masyarakat sekitar dan tentu daripada para alumni, daripada para orang tua agar ya, diadakan lembaga umum. Dan alhamdulillah ya, sudah mengeluarkan beberapa angkatan ya, dari lembaga umum. MTS Khusus Cilewa itu didirikan tahun 2002 bulan Juli. Yang menjadi pionir dalam mendirikan MTS itu Sayyiduna Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Agus Muhammad Saleh MPDI. Beliau pada saat itu menjabat sebagai ketua yayasan sekaligus menjadi kepala SMP Plus Cilewa dulunya sampai dengan 2004. Lalu pada tahun 2005 berganti nama dengan MTS Khusus Cilewa dan sampai sekarang yang menjabat sebagai kepalanya alhamdulillah saya sendiri. Hingga kini pesantren Al-Munawwarah Cilewa telah memasuki usia 1 abad lebih. Semoga tetap eksis menjadi lembaga pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat. Harapan ke depan pesantren Cilewa ingin lebih maju, anak-anak santrinya ingin lebih menguasai dalam bidang ilmu, baik itu PAN yang dikaji di pesantren ataupun PAN umum. Semoga lebih kompetitif dalam segala hal, lebih baik lagi dalam segala hal. Untuk para santriin wasantria tetaplah menjaga marwah pesantren Cilewa, menjaga nama baik pesantren Cilewa. Ya harapan tentu pesantren ini bisa langgeng ya, artinya bisa dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Kemudian juga harapan pesantren ini bisa memberi manfaat sebesar-besarnya kepada umat ya, baik umat yang berdekatan dengan pesantren maupun yang
di luar pesantren. Itu barangkali harapan saya secara pribadi. Mudah-mudahan pesantren ini bisa langgeng, bisa dilanjutkan oleh generasi seterusnya dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada umat. Ya, jadikanlah ya pendidikan, baik pendidikan agama, terutama pesantren maupun pendidikan umum melalui sekolah, menjadi modal kehidupan kita untuk menata kehidupan kita yang lebih baik dan untuk meraih kesuksesan. Demikian barangkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.